untuk mengerti atau memahami apa itu Islam, atau apa sih syarat menjadi seorang muslim yang benar, yang sejati itu, saya ambil beberapa pengertian Islam itu ya dalam beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung makna Islam. Ternyata saya temukan di dalam Al-Quran kata Islam itu disebutkan dalam beberapa bentuk dengan berbagai arti dan definisi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, jadi Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya pasrah dan berserah diri. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ayat surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di sini disebutkan kata aslama. Kata Allah, bala, bahkan man aslama, barang siapa yang menyerahkan dirinya, yang pasrah terhadap kehendak Allah, dan dia adalah orang yang muhsin. Nah, nanti ada definisinya atau tafsirnya kata muhsin ini. Kita terjemahkan muhsin aja dulu. Falahu ajru 'inda rabbih, maka dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhannya. Dan wala khaufun 'alaihim, mereka itu tidak pernah khawatir, walahum yahzanun, mereka tidak akan pernah bersedih. Atau bermakna al-istislam ya di ayat lain. Artinya apa? Menyerahkan diri secara total, sama. Jadi dalam Quran surah As-Saffat ayat 26 Allah berfirman, bal humul yauma mustaslimun. Pada hari itu mereka ini merujuk orang-orang yang kafir ketika mereka sudah berada di akhirat, mustaslimun, mereka pasrah, berserah diri, sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi ketika mereka menyadari kekafiran dan kesalahan mereka. Di sana disebutkan mustaslimun, mereka berserah diri, sudah pasrah sudah. Nah, ini arti kata Islam ya, pasrah, berserah diri atau menyerahkan diri secara total. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang pasrah dan berserah diri secara total kepada Allah. Dan syaratnya untuk bisa pasrah dan berserah diri kepada Allah harus percaya terlebih dahulu kepada Allah. Jadi kalau belum percaya secara total kepada Allah, maka kita tidak akan bisa pasrah, tidak akan bisa berserah kepada Allah seutuhnya. Analoginya kan sederhana ya. Jadi mengapa misalnya saat kita di dalam mobil atau di dalam pesawat lah, kenapa kita bisa santai atau bahkan kita bisa tidur di dalam pesawat atau dalam mobil ya, ketika kita sedang berada di perjalanan? Kira-kira jawabannya apa? Kenapa bisa santai bahkan bisa tertidur? Karena mengantuk, Pak? Mungkin iya, tapi bukan itu intinya. Intinya kenapa kita bisa santai, bisa tidur, karena kita percaya pada pilotnya atau pada supirnya. Pilotnya bisa menerbangkan pesawatnya, supirnya bisa menyetir mobilnya. Karena kita percaya, maka kita pasrah. Kita bisa santai-santai, bahkan kita bisa tidur di dalam pesawat atau dalam mobil. Coba bayangkan kalau kita tahu nih, pilotnya atau supirnya itu baru belajar, atau ketahuan sedang berada dalam pengaruh obat-obatan. Kira-kira kita bisa tenang tidak? Bisa tidur tidak? Saya yakin itu deg-degan kita sepanjang jalan, ya kan? Khawatirnya bukan main. Awalnya ngantuk berat, pas tahu itu nggak jadi ngantuk, melek kita sepanjang jalan. Nah, pertanyaannya dari analogi itu, sudahkah kita percaya sama Allah? Kita pasrah dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau kita selama ini sering komplain, sering mengeluh,
atau putus asa dalam hidup, coba kita cek dan introspeksi lagi. Jangan-jangan kita belum sepenuhnya percaya sama Allah. Seperti kita tadi, kalau kita masih deg-degan, masih khawatir, masih takut dalam mobil, oh berarti kita belum percaya sepenuhnya dengan supirnya. Jadi jangan sampai itu terjadi sama Allah. Padahal Allah itu kan Rabbul Alamin, Ilahin Nas, Malikin Nas. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta, Tuhannya alam semesta yang wajib disembah, rajanya alam semesta, makhluk hidup, semua manusia. Jangan sampai kita tidak percaya sama Allah, maka kita tidak akan bisa pasrah dan berserah diri kepada Allah. Jadi kalau galau karena takut tidak punya pasangan, takut kalau jomblo seumur hidup misalnya, atau khawatir muka ini pas-pasan kemudian tidak dapat jodoh. Padahal janji Allah itu kan sudah jelas bahwa Allah itu ketika menciptakan makhluk hidup itu Allah ciptakan dia berpasang-pasangan. Ketika Allah menciptakan seorang makhluk, maka Allah juga akan menciptakan makhluk lainnya yang akan menjadi pasangan hidupnya. Jadi yakin, kita harus percaya, itu cirinya sebagai seorang muslim. Jangan sampai galau, jangan sampai takut, jangan sampai khawatir tidak punya pasangan, khawatir jomblo. Itu kan dalam firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11, Fatirus samawati wal ard. Jadi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah menjadikan pasangan ya dari setiap kalian, dari jenis kita sendiri. Nah itu sudah jelas bahwa Allah telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Atau kita mau kawin tidak jadi-jadi, masih ragu. Kenapa? Masih mikirin nanti kalau nikah belum bekerja atau gajinya kecil, nanti ngasih makan, ngasih nafkah anak istri apa. Nah berarti selama ini kita belum sepenuhnya percaya sama Allah. Padahal sudah jelas Allah itu memberikan jaminan rezeki bagi orang yang menikah. Kata Allah, wa ankihul ayama minkum wassolihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. An-Nur ayat 32. Dan menikahlah bagi orang-orang yang sendirian, yang jomblo, suruh Allah kawin, dan orang-orang yang layak untuk kawin dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, kata Allah, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Nah itu sudah jelas. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu miskin, Allah akan jamin kamu nanti akan ada rezeki. Allah kayakan. Nah, jadi jangan sampai kita tidak percaya sama Allah. Maka Islam itu atau ciri orang muslim itu yang pertama adalah pasrah dan berserah, yang diawali terlebih dahulu dengan percaya kepada Allah sepenuhnya. Makna Islam yang kedua atau ciri orang muslim yang kedua apa? As-salmu, damai atau kedamaian, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu was-sami'ul 'alim. Jadi kalau kamu condong kepada kedamaian, maka condonglah kalian kepada kedamaian itu dan bertawakallah, berserahlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi makna Islam yang kedua adalah damai, dari kata as-salmu atau as-silmu dalam ayat lain, itu artinya damai. Maka makna Islam atau ciri Islam ini adalah damai. Damai di sini punya banyak arti ya. Jadi damai itu bisa berarti dia berdamai dengan Allah, berdamai dengan dirinya sendiri, atau menebarkan kedamaian dengan orang lain. Nah itu disebut dengan damai. Berdamai dengan Allah maksudnya bagaimana? Yaitu ikhlas dan ridho terhadap takdir dan ketetapan yang sudah Allah berikan. Kita tidak lagi komplain. Nah itu kita berdamai dengan Allah. Tidak lagi mengeluh
terhadap dirinya maupun takdir Allah. Jadi konsekuensi kita bertauhid atau percaya kepada Allah, kalau kita percaya sama Allah, maka tidak cukup hanya percaya, namun juga harus menerima segala ketetapannya Allah. Nah, itu makna dari bertauhid. Jadi kalau dia sudah berdamai dengan Allah, menerima takdir Allah, tidak lagi komplain, tidak lagi mengeluh, maka dia akan bisa juga berdamai dengan dirinya. Nah, ini ciri seorang muslim. Berdamai dengan dirinya maksudnya apa? Menerima terhadap dirinya, menerima segala yang ada pada dirinya. Jadi bagaimanapun wajah atau rupanya, ganteng atau tidak, bungas atau tidak, itu dia tetap terima. Menerima kondisinya, apapun yang terjadi saat ini diterima. Itu namanya berdamai dengan diri, menerima segala hal yang berkaitan dengan dirinya. Nah, itu disebut dengan berdamai dengan diri. Orang muslim itu harus damai dengan Allah, ikhlas ridho terhadap takdir Allah, juga menerima terhadap dirinya. Nah, kalau sudah berdamai dengan dirinya, berdamai dengan Allah, maka dia akan mampu menebarkan kedamaian kepada orang lain. Jadi untuk bisa berdamai dengan orang lain, dia harus berdamai dulu dengan dirinya. Kalau orang itu sering berantem sama orang, bertengkar dengan orang, tidak damai dengan orang, kemungkinan dirinya sendiri itu belum berdamai. Jadi kan analoginya itu kan, orang yang bisa membahagiakan orang lain itu adalah orang yang sudah bahagia dengan dirinya sendiri. Jadi kalau dia belum bahagia dengan dirinya, maka bagaimana mungkin dia bisa membahagiakan orang lain. Nah, ini sebenarnya pelajaran untuk kita semua, tidak hanya untuk teman-teman, tapi untuk saya pribadi. Jadi siapa yang ingin memutuskan nanti untuk menikah, saya yang menikah itu merasakan. Jadi kalau menikah itu niatnya untuk mencari kebahagiaan, maka saya pastikan nih, saya jamin teman-teman itu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah tempat bagi dua insan yang saling membagi kebahagiaannya. Jadi sekali lagi, bukan mencari kebahagiaan, tapi membagi, men-share kebahagiaan. Nah itu. Jadi harus bahagia dulu, baru bisa membahagiakan pasangan. Maka banyak orang yang menikah 5 tahun pertama itu cerai, karena mereka tidak menemukan kecocokan, kebahagiaan. Karena mereka mengira pernikahan itu tempat mencari kebahagiaan. Salah besar dalam memahami pernikahan. Ujung-ujungnya pasti cerai, pasti putus. Jadi ini teman-teman yang memutuskan menikah, kalau belum merasa bahagia dengan dirinya, belum selesai dengan artinya masih banyak komplain dengan dirinya, masih banyak mengeluh, merasa kurang ini, kurang itu terhadap dirinya, tunda dulu untuk menikah. Berbahagia dulu kita dengan diri kita sendiri, terima dulu kehidupan kita, baru kita nanti akan bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan pasangan kita dalam pernikahan. Jadi itu makna Islam atau ciri muslim yang kedua, orang yang berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirinya. Selain itu juga menebarkan kedamaian kepada orang lain. Maka seorang muslim itu kehadirannya ditunggu-tunggu, didamba-damba kehadirannya. Orang itu senang dengan kehadirannya, suka dengan kedatangannya, karena ia memberikan kedamaian, memberikan manfaat kepada orang lain. Sebaliknya, orang yang kehadirannya tidak diharapkan, dibenci, atau kehadiran itu sebagaimana ketidakhadirannya. Jadi wujuduhu ka'adamihi, kehadirannya itu sama dengan ketidakhadirannya. Tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kedamaian kepada orang lain. Maka ini sudah dipastikan dia itu bukan ciri seorang muslim. Itu yang harus kita sadari ya. Itu ciri orang muslim. Selanjutnya, ciri atau makna dari Islam itu adalah salam, yaitu selamat.
Jadi sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69, Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi ini cerita tentang Nabi Ibrahim ya, yang dibakar hidup-hidup di dalam api. Jadi Qulna, katakan, ya naru kuni, wahai api, bardaw wa salaman ala Ibrahim, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Nah, kata salam ini sebenarnya hampir maknanya dengan Islam ya, punya makna yang sama dengan Islam, yaitu apa? Selamat. Jadi makna Islam yang selanjutnya itu adalah selamat. Orang Islam itu pasti selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa dia bisa selamat? Syaratnya karena dia menyelamatkan orang lain, sebagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan Allah karena dia menyelamatkan umatnya. Atau orang lain itu juga selamat dari gangguannya. Maka kan ada hadis Nabi itu, kata Nabi, afdolul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka mukmin yang paling utama keislamannya itu siapa? Yaitu umat Islam, yang yaitu adalah ketika umat Islam itu selamat dari keburukan lisan dan tangannya, kejahatan kata-kata dan ucapannya dan perbuatan. Nah, itu orang muslim. Ketika orang lain itu selamat dari kata-kata yang menyakiti atau perbuatan tangan yang menyakiti orang lain. Jadi seorang muslim itu tidak menyakiti orang lain. Itu cirinya orang muslim, baik dengan tangannya atau lisannya. Jadi orang lain itu tidak pernah tersakiti sekalipun oleh tangannya atau perkataannya. Tidak memukul orang lain, tidak menampar orang lain, atau tidak mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain. Tidak membuat misalnya status di sosmed ya, di Facebook, di Instagram atau di WA yang membuat orang tersinggung. Jadi itu ciri orang yang muslim, itu selamat di dunia dan di akhirat karena dia memberikan keselamatan kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya, Islam itu maknanya adalah salim. Nah, salim itu artinya bersih. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang hadir, yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Jadi bersih ini tidak hanya dipahami bersih secara fisik ya, atau secara lahir, bersih dari kotoran atau najis, namun juga bersih batinnya, bersih hatinya dari berprasangka yang buruk kepada orang lain. Itu artinya bersih. Jadi lahirnya bersih tapi batinnya juga harus bersih. Itu cirinya orang muslim. Jadi tidak memikirkan hal-hal yang kotor. Maknanya dalam Islam kita diperintahkan untuk bersuci atau berwudu. Berwudu atau bersuci itu kan maksudnya membersihkan anggota badan mulai dari wajah, tangan, kepala, telinga, kaki dari kotoran dan najis. Namun jangan lupa juga yang paling penting dari berwudu itu harus bersih batinnya. Ketika membasuh wajah, maka kita juga harus membersihkan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang, atau mulut kita ini tidak berkata-kata yang menyakiti orang lain. Ketika membasuh tangan, maka selanjutnya tangan kita harus dihindarkan untuk menyentuh atau mengambil sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Tidak menyentuh misalnya lawan jenisnya yang bukan mahramnya, mengambil hak atau harta orang lain. Nah, demikian juga ketika kita membasuh kepala, telinga, kemudian kaki, juga harus diikuti dengan membersihkan batinnya, yaitu tidak memikirkan hal-hal yang dilarang, tidak mendengarkan ucapan atau suara yang dilarang, atau berjalan menuju tempat maksiat dan sebagainya. Jadi itulah beberapa makna Islam ya. Sekaligus
ciri dari orang muslim yang sebenarnya. Jadi tinggal selanjutnya pertanyaannya adalah apakah status kita sebagai muslim itu sudah bisa dipertanggungjawabkan atau belum? Dan yang bisa menjawab itu tentu diri kita sendiri. Yang penting yang harus kita sadari bahwa untuk menjadi muslim itu bukan hal yang mudah ternyata. Makanya dulu saya sampaikan jangan menuduh orang lain kafir, menyebut dirinya sebagai seorang muslim pun sebenarnya kita tidak mampu. Ya, jangankan menyebut orang lain kafir, kita menyebut diri kita muslim pun sebenarnya kita tidak mampu. Dan mungkin kita masih berproses ya. Dan belum sepenuhnya ya menjadi muslim yang sebenarnya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi seorang muslim yang benar di hadapan Allah?